Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk seluruh warga belajar kelas 5 SD, ya, jenjang paket A yang saya hormati dan saya banggakan. Rekan-rekan, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi yang berjudul Ketika Kehidupan Telah Berhenti dengan Mawas Diri. Nah, saat ini teman-teman sudah memasuki semester 2, maka pembahasan akan lebih banyak tentang dunia, tentang kehidupan dunia dan juga akhirat ya. Nah, kehidupan telah berhenti. Nah, ini sebagai gambaran ya, teman-teman, hari kiamat itu akan terjadi seperti apa ya? Bisa kita lihat di sini ketika kita kehidupannya masih normal, tidak adanya musibah yang menimpa kita, maka kita masih masih bisa melihat proses atau kegiatan menguburkan mayat jenazah tetangga kita, ya, kemudian saudara kita, ya. Tapi apabila ketika terjadinya hari kiamat, gitu kan, dunia telah berakhir, maka gambarannya akan seperti ini. Ini bayangkan seorang ayah, ini seorang ibu, ini seorang anak, dan ini tetangga-tetangganya. Dunia porak-poranda, tanah hancur, terbelah menjadi dua, gunungnya meletus, dan adanya tsunami, dan planet-planet saling bertabrakan. Sangat-sangat hancur dunia itu. Kemudian gambaran gunungnya yang meletus sangat keras, sehingga mengeluarkan lahar yang sangat panas. Ya. Ini adalah gambaran bagaimana dunia itu berakhir. Dan ketika manusia menghadapi dunia yang sudah berakhir atau hari kiamat, maka tidak akan pernah bisa seorang ayah mengingat istrinya, tidak akan pernah bisa seorang ibu mengingat anaknya. Kenapa? Karena di pikiran masing-masing manusia, ingat ya, di pikiran masing-masing manusia tidak akan pernah bisa mengingat saudaranya sendiri, anaknya sendiri, keluarganya sendiri. Yang diingat, yang dilakukan hanyalah menyelamatkan diri sendiri. Sampai separah itu ketika kiamat terjadi. Nah, saya bisa mengatakan demikian karena di Quran sudah telah dijelaskan bagaimana kondisi hari akhir itu sendiri. Tapi saat ini kita tidak hendak membahas bagaimana teknis eh, hari akhir itu terjadi, gambarannya seperti apa, enggak ya. Tapi kita akan membahas tentang keimanan kita kepada hari akhir. Kenapa? Karena ketika kita iman, percaya, mempercayai hari akhir, maka kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Mengapa demikian? Ya, kenapa? Karena ketika kita beriman, maka kita percaya. Ketika kita percaya, maka kita akan memperkuat hal-hal yang bisa menghindarkan kita dari musibah, hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari kiamat, dan hal-hal juga yang bisa menyelamatkan kita dan keluarga kita dari yang namanya kiamat yang begitu dahsyatnya. Seperti itu ya. Kenapa kita harus beriman kepada hari kiamat atau hari akhir? Nah, izinkan saya menjelaskan. Iman percaya. Iman itu artinya percaya, yaitu yakin. Ya, kalau dalam bahasa Arab, yakin. Iman kepada hari akhir menurut istilah percaya pada hari berakhirnya kehidupan dan seluruh alam semesta beserta isinya, teman-teman. Nah, kalau kita lanjutkan, macam-macam hari akhir itu seperti apa aja sih? Gitu. Nah, perlu kita ketahui hari akhir itu ada macamnya, teman-teman. Tidak serta-merta cuma satu macam saja, tidak. Nah, yang pertama kita bahas adalah kiamat sugro. Kiamat sugro itu kiamat kecil. Kiamat sugro itu bagian kecil dari kerusakan atau kematian yang dialami oleh manusia. Jadi ketika ada kiamat besar, maka ada kiamat kecil. Nah, kiamat kecil contohnya seperti apa? Matinya seseorang,
gempa bumi, banjir, dan bencana alam lainnya. Kalau teman-teman masih ingat, pemberitaan yang lagi viral saat ini adalah adanya banjir bandang di daerah Sumatera yang menghancurkan puluhan rumah, yang menghilangkan puluhan nyawa, ya, dan menghilangkan harapan-harapan manusia. Matinya seseorang adalah kiamat sukro. Matinya tetangga kita adalah kiamat sukro. Matinya keluarga kita adalah kiamat sukro. Bahkan gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya adalah kiamat sukro. Kemudian kalau kiamat kubro, nah itu seperti apa? Kiamat sukro adalah kiamat kecil, kiamat kubro adalah kiamat besar. Su dan ku, sukro dan kubro. Kiamat kubro yaitu hancurnya seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Tidak seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kubro. Tidak ada yang tahu. Nah, apabila terjadi kiamat sukro, apakah bisa kita ketahui? Bisa kita prediksi? Bisa. Contohnya bencana alam, tsunami, ya, kemudian banjir, ya, kemudian gempa bumi. Bisa kita ketahui. Kenapa? Karena ada alatnya untuk menguji. Namun kiamat kubro tidak ada yang tahu. Manusia manapun tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Karena ini adalah rahasia Tuhan, maka kita sebagai manusia harus mengimani. Ingat, ketika kita mengimani, maka kita percaya. Ketika kita percaya, maka akan semakin kuat, ya, harapan untuk dapat bisa selamat dari hari kiamat. Maksudnya bukan selamat hidup, tapi setidaknya kematian kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan bukan kematian yang menyakitkan. Oke? Kemudian tanda-tanda kiamat kubro, ya, kekacauan, kejahatan, maksiat merajalela, orang beriman semakin sedikit, keluarnya Yajuj dan Majuj, Dajjal, matahari terbit dari sebelah barat, dan lain sebagainya. Ya, kalau teman-teman melihat di Indonesia sudah banyak terjadi kekacauan, sudah terjadi banyak kejahatan yang dibiarkan, kemudian maksiat merajalela, banyak anak muda yang seks bebas, melahirkan anak, kemudian dibuang, dan itu adalah salah satu bentuk maksiat ya dari banyak sekali kejadian. Tidak hanya itu aja. Orang beriman semakin sedikit, dan masih banyak lagi. Ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Lalu apakah bisa dikatakan kiamat itu kiamat kubro ini bisa diprediksi? Bisa, tapi hanya sekedar seperti ini ya faktanya, seperti itu ya faktanya. Tapi kita tidak akan pernah mengetahui kapan kiamat kubro itu terjadi. Kemudian tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir ini bisa kita lihat ya teman-teman di sini. Yang pertama, banyak terjadi bencana alam, fitnah merajalela. Banyak manusia saling memfitnah, banyak manusia saling menghina, banyak manusia yang saling membunuh hanya karena fitnah. Kemudian segala urusan dipegang bukan ahlinya. Dalam arti di sini contoh, ahli agama tidak lagi memegang hal-hal yang berbau agama, tapi malah memegang hal-hal yang berbau dengan selain agama, yaitu apa? Banyak sudah terjadi di Indonesia, teman-teman. Orang yang ahli hukum bukan memegang bagian hukum. Orang yang ahli, contoh, orang yang ahli dalam hal sepeda motor, bengkel sepeda motor, tapi malah memegang malah fokus di keahlian apa contohnya? Hukum. Nah, sehingga apa? Kerusakan terjadi di banyak alat transportasi karena ahlinya hilang. Yang awalnya ada ahli untuk membenarkan atau membetulkan sepeda motor yang rusak, jadinya sudah nggak ada, hilang. Maka akan terjadi banyak sekali kerusakan sepeda motor di masyarakat. Nah, ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian adanya laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya. Nah, ini barangkali sudah pernah
teman-teman ketahui ya, banyak laki-laki yang berubah menjadi perempuan atau perempuan yang berubah menjadi laki-laki. Ini sungguh sangat miris, teman-teman. Ketika banyak sekali masyarakat kita mewajarkan hal itu terjadi. Kemudian munculnya nabi palsu. Banyak orang-orang yang mengaku dirinya nabi, banyak orang-orang yang mengaku keturunan nabi, banyak sekali orang yang mengaku saya mempunyai rambut nabi, saya mempunyai sandalnya nabi, saya mempunyai jubahnya nabi, saya mempunyai tongkatnya nabi. Sehingga ketika di Indonesia tongkat itu dicium, disembah, didoakan, sampai di Indonesia sandal itu dicium, dihamba, dihormati, bahkan sampai pada apa penghambaan. Sandal Nabi ini adalah sandal peninggalan dari seorang kekasih Tuhan. Maka sandal ini juga adalah sandalnya Tuhan. Maka sandal ini patut aku cium setiap pagi sebelum aku bekerja. Nah, ini adalah contoh kerusakan. Ya, kalau teman-teman melihat banyak sekali munculnya gus-gusan. Nah, ini terjadi di Jawa Timur sangat-sangat merajalela. Saya adalah Gus apa contohnya? Saya adalah Gus A. Saya adalah anak dari Gus ini, Gus itu, yang kemudian ada sanatnya sampai ke Nabi. Padahal kalau kita lihat, Allah telah menghapuskan seluruh keturunan Nabi tanpa yang tertinggal, tidak ada yang tertinggal. Kenapa? Karena Allah sudah tahu bahwa ketika masih ada keturunan Nabi, maka rusaklah bumi ini. Fitnah merajalela. Ya. Selanjutnya yang keenam, anak durhaka kepada orang tua. Nah, ini tanda-tanda hari akhir. Ketika banyak sekali anak melihat orang tua hanya sebagai robot yang menghasilkan uang, hanya sebagai manusia yang siap sedia menyediakan makanan, mengambilkan baju, menyiapkan bekal, menyiapkan apa uang saku dan lain sebagainya, sehingga apa? Durhaka kepada orang tua. Yang ketujuh, banyak riba. Banyak riba. Riba di sini itu hal-hal yang berbau transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya apa? Banyak orang yang berhutang yang kemudian hutangnya bertambah-tambah, ya. Contohnya seperti itu. Kemudian tanda-tanda hari akhir itu kalau tadi tanda-tanda kecil ya, tanda-tanda kecil. Nah, sekarang kalau tanda-tanda besarnya apa? Tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama munculnya binatang yang dapat berbicara. Kalau teman-teman melihat karakter kartun ya di film, di TV, di YouTube, TikTok dan lain sebagainya, gambarannya kurang lebih seperti itu ya. Ketika hewan dapat muncul di dunia ini, mulai bisa ngomong. Contoh, ketika pagi hari teman-teman melihat adanya ayam yang bukan berkokok namun bisa berbicara, layaknya manusia. Nah, ini adalah tanda-tanda hari kiamat kubro. Kemudian Al-Quran hanya sebagai bahan bacaan, bukan pedoman hidup. Nah, ini. Saat ini sudah banyak terjadi, teman-teman. Al-Quran hanya dijadikan sebagai alat ya untuk menghibur diri ketika sedih. Alat yang digunakan untuk apa? Untuk memenangkan hati. Alat yang digunakan untuk bersumpah. Saya bersumpah atas nama Al-Quran, saya tidak korupsi. Nah, itu banyak terjadi. Kemudian munculnya Dajjal, sosok yang diyakini akan muncul menjelang pada hari kiamat. Ia digambarkan sebagai pembohong besar dan pemimpin palsu yang akan membawa fitnah dan kekacauan. Apakah Dajjal ini perumpamaannya apakah seperti presiden ya yang memimpin suatu negara dan membohongi umat masyarakat Indonesia? Apakah seperti itu? Kita tidak tahu. Nomor 5, banyak orang murtad, banyak orang yang keluar dari agama Islam. Nomor 6, matahari terbit dari barat, ini sangat-sangat jelas ya. Kemudian munculnya Imam Mahdi, munculnya Duhan, awan debu, asap dari timur dan barat. Duhan ini kalau teman-teman gambarkan, dunia itu gelap, teman-teman.
Sudah seperti apa ya? em, kita berdiri di suatu tempat ya, kota Surabaya, Jawa Timur, Sidoarjo atau di mana gitu ya. Tiba-tiba mendung, gelap, kemudian ada asap ya. Bayangkan asapnya itu tebal sekali menutupi pandangan kita sehingga benda yang di depan kita, handphone yang di depan mata kita itu sampai tidak terlihat. Sampai seperti itu seram. Kemudian terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Nah, kejadian hari akhir dalam ajaran agama Islam kita diwajibkan mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir. Seperti apa? Alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul masyar, yaumul hisab atau mizan, dan dan surga dan neraka. Nah, itu saja untuk pertemuan kita di hari ini. Kita hanya membahas sampai kejadian hari akhir, kiamat kubro dan kiamat sukro. Kemudian untuk pembahasan terkait perjalanan kehidupan kita setelah hari kiamat seperti alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul masyar dan yaumul hisab atau mizan. Kemudian kita baru masuk surga dan neraka akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Perlu diperhatikan, pertemuan hari ini hanya sekedar materi, tidak ada penugasannya. Mister Yoji, saya ulangi, tidak ada penugasan. Sehingga silakan dipahami betul-betul untuk tanda-tanda kiamat kecil, kiamat besar, kemudian pengertian kiamat kecil dan kiamat besar itu seperti apa. Oke, itu saja ya. Terima kasih atas waktunya teman-teman yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Tetap semangat, jaga kesehatan, puasanya tetap dijaga. Keimanan kita di bulan Ramadan ini, di bulan suci Ramadan ini haruslah tetap kita pupuk agar semakin kuat. Kenapa? Karena kerusakan sudah terjadi di sekitar kita, walaupun itu di bulan suci Ramadan. Ingat, tanda-tanda hari kiamat akan selalu ada di dalam kehidupan kita, di samping kanan kiri kita. Tetap waspada, jika bisa kalian rubah, maka rubahlah. Jika tidak bisa kalian rubah, maka rubahlah diri kalian terlebih dahulu, kemudian orang lain. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah, walidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal.